Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kali ini kita pelajari lembar belajar 3 penerapan turunan, yakni pada bagian hubungan turunan dengan grafik fungsi asal. Silakan buka modulnya di halaman 30. Hubungan turunan dengan grafik fungsi asal, ya, misalkan ada fungsi y sama dengan fx, itu turunannya adalah f aksen x, turunannya ya. Ya. Jika f aksennya positif, maka grafik y sama dengan fx-nya akan naik, ya. Jika turunannya positif, maka fx-nya akan naik. Naik itu maksudnya seperti apa? Seperti ini, ya. Jadi dari kiri ke kanan itu grafiknya naik seperti ini, ya. Ini namanya fungsi naik. Jika f aksen negatif, maka grafik y sama dengan fx-nya turun. Ya, kalau turunannya itu lebih kecil dari 0, maka fungsi fx-nya turun. Turun maksudnya adalah seperti ini, ya. Ini turun seperti ini. Jadi dari arah kiri ke kanan turun, ya, grafiknya. Adapun jika f aksennya sama dengan 0, maka dikatakan fx-nya mencapai nilai stasioner. Nah, apa itu nilai stasioner? Kita lihat di slide berikutnya. Nilai stasioner itu ada 3 jenis, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai belok horizontal. Ya, nilai maksimum seperti ini, ya, yaitu berada misalkan titik A, ya, titik A disebut titik maksimum karena dia berada di posisi paling tinggi, ya, di puncaknya. Atau ada juga yang menyebutnya titik balik maksimum. Ya, kenapa disebut titik balik maksimum? Kenapa? Karena awalnya nih, kalau kita bergerak dari kiri itu kan naik, ya, mula-mula naik, kemudian setelah melewati titik A turun, jadi balik gitu, ya. Awalnya naik, balik jadi turun, makanya disebut titik balik maksimum. Berikutnya adalah titik minimum, ya, contohnya titik B, ya. Titik B adalah titik minimum, atau ada juga yang menyebutnya titik balik minimum. Kenapa? Karena mula-mula geraknya dari kiri itu turun, dari turun balik menjadi naik, ya, makanya disebut titik balik minimum, ya. Disebut titik minimum karena titik B adalah titik yang paling rendah pada bagian grafik tersebut, ya. Titik stasioner lainnya adalah titik belok. Titik belok seperti ini, ya. Jadi belok nih dari ini namanya cikung, ya. Kecikungannya dia menghadap ke bawah, belok kecikungannya menghadap ke atas, ya. Dan kalau kita buat garis singgung di titik C, itu garis singgungnya adalah mendatar, ya. Garis singgungnya mendatar, ya. Kita lihat garis merah mendatar. Ini adalah titik belok horizontal, ya. Coba kita lihat grafik berikut ini, ya. Ada titik D, E, dan F. Titik D dan F berada di puncak, karena itu disebut titik maksimum dua-duanya, ya, titik maksimum. Nah, mana yang lebih tinggi, titik D atau titik F? Nilainya yaitu titik F, dia lebih tinggi, ya, posisinya. Maka titik F disebut maksimum mutlak. Adapun titik D disebut maksimum relatif, ya. Titik F disebut maksimum mutlak karena dia titik yang paling tinggi di seluruh bagian grafik, ya. Di seluruh bagian grafik ini. Nah, titik F inilah yang paling tinggi, ya. Adapun titik D itu disebut maksimum relatif karena dia paling tinggi relatif di daerah sekitarnya, yaitu daerah sekitarnya saja, ya, di sini nih. Daerah sekitar sini, ya. Atau ada juga yang menyebutnya titik maksimum lokal, ya. Titik D disebut titik maksimum lokal karena dia paling tinggi berada di lokalnya saja. Adapun titik F ada juga yang menyebutnya titik maksimum global, ya, karena dia maksimum di seluruh bagian grafik, ya. Di seluruh bagian grafik titik F inilah yang paling tinggi, paling maksimum, ya. Disebut juga titik maksimum global. Bagaimana dengan titik E? Titik E adalah titik minimum. Kita lihat letaknya di lembah. Tepatnya adalah minimum relatif, bukan minimum mutlak. Kenapa? Karena masih ada bagian grafik yang lebih rendah letaknya daripada titik E.
Contohnya yang mana nih? Di titik paling kiri ya. Ini adalah titik minimum mutlaknya ya, karena posisinya berada di paling bawah di antara semua bagian grafik. Karena itu titik E bukanlah titik minimum mutlak, tapi merupakan minimum relatif. Karena dia paling rendah posisinya di daerah sekitarnya ya. Atau disebut juga minimum lokal. Ya, berikutnya ini sebagai tambahan ya, mungkin di modul belum ada ya, yaitu hubungan turunan kedua dengan fungsi. Jika F double aksennya positif, artinya turunan keduanya ya, turunan kedua itu adalah turunan pertama diturunin lagi ya 2 kali. Maksudnya fungsi F diturunkan sekali jadi turunan pertama, diturunkan lagi menjadi turunan kedua ya. Apabila turunan keduanya lebih besar dari 0 positif, maka fungsi F-nya akan cikung ke atas. Ya, cikung ke atas maksudnya seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Cikungnya menghadap ke atas. Adapun jika F double aksennya negatif atau lebih kecil dari 0, maka fungsi F-nya akan cikung ke bawah. Ya, cikung ke bawah maksudnya seperti ini ya. Nah, menghadap cikungnya ke arah bawah. Dan jika turunannya keduanya dari fungsi fx-nya adalah 0, maka fx akan mengalami titik belok ya. Titik belok itu seperti ini. Nah, titik belok ya. Berbelok nih, mula-mula kan cikungnya ke atas gini ya. Ini cikungnya ke atas. Kemudian belok nih. Bapak ganti warna. Kemudian belok menjadi cikungnya ke bawah. Ya, berarti titik yang di tengah yang warna biru ini ya, ini disebut titik belok. Artinya terjadi pembelokan dari cikung ke atas menjadi cikung ke bawah. Gitu ya. Nah, dalam menentukan jenis stasioner, tadi kan ada 3 ya, maksimum, minimum, maupun titik belok horizontal. Itu dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, yaitu dengan uji turunan pertamanya. Yaitu gambar saja, sketsa grafik Y sama dengan Fx. Maka dapat jelas diketahui apakah nilai stasionernya itu berupa nilai maksimum, minimum, atau nilai belok. Ya. Nilai stasioner itu adalah nilai ketika turunan pertamanya 0 ya. Tapi jenisnya kita belum tahu apakah maksimum, minimum, atau belok. Nah, bisa diketahui dengan menggambar grafiknya. Nah, ini dengan uji turunan pertama. Ada juga uji turunan kedua. Ya. Jika F aksen X-nya sama dengan 0 dan F double aksennya negatif, maka grafik Y sama dengan Fx akan mencapai nilai maksimum. Ya. Ini berkaitan dengan tadi ya. Kalau F double aksennya negatif, berarti fungsinya cikungnya kemana? Cikungnya ke bawah. Nah, kemudian F aksennya sama dengan 0, berarti dia mencapai nilai stasioner ya. Stasioner itu kalau garis singa itu mendatar begini. Nah, berarti titik di sini adalah titik maksimum. Gitu ya. Jika F aksennya sama dengan 0 dan F double aksennya positif, maka Y sama dengan Fx akan mencapai nilai minimum. Ya. F double aksen positif artinya grafik itu cikungnya kemana? Ke atas. Gini ya, cikung ke atas. Ya. Nah, kalau cikung ke atas berarti grafik itu akan memiliki titik minimum ya di sini ya. Ini kalau kita buat garis singunya di bawah nih, garis singunya mendatar ya. Ini bersesuaian dengan F aksen sama dengan 0. Jadi titik stasionernya merupakan titik minimum dengan uji turunan kedua. Kalau turunan keduanya adalah positif. Ya. Adapun jika turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya juga 0, maka Y sama dengan Fx mencapai nilai belok. Ya. Nilai belok itu seperti titik C. Ya. Ada juga nilai belok yang di titik G begini ya. Nah, tapi yang di C ini adalah nilai garis singgungnya itu mendatar ya, garis singgungnya mendatar di sini. Nah, inilah yang disebut dengan nilai stasioner ya. Nah, nilai C adalah nilai stasioner, sedangkan titik C adalah titik stasioner, sedangkan titik G
bukan stasioner ya. Walaupun kedua-duanya C maupun G ini adalah nilai belok ya. Jadi kalau F double aksennya sama dengan 0, kemungkinannya bisa seperti titik C atau titik G ya. Ada dua kemungkinan. Tetapi kalau turunan pertamanya 0, nah ini akan menjamin posisi bentuknya akan seperti titik C ya. Turunan pertama 0 itu kalau garis singgungnya mendatar ya. Oke. Jadi titik C adalah titik stasioner, adapun G bukan titik stasioner ya. Jadi yang memenuhi dua syarat ini adalah titik C ya. Ya, semoga bisa difahami ya.